Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajaroti Nairo. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan makalah kami tentang analisis fundamental perusahaan sektor consumer cyclicals. Untuk mendapatkan gambaran tentang sektor consumer cyclicals, kita akan membahas tentang pengertian dan karakteristik sektor consumer cyclicals. Menurut penelitian Nugraha dan Santoso di tahun 2022 dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen, sektor consumer cyclicals meliputi industri seperti otomotif, perhotelan, retail, barang-barang mewah, serta rekreasi dan hiburan yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi. Menurut Hidayat dan Kurniawati di tahun 2021, dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi menyatakan bahwa fluktuasi dalam sektor ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja yang berdampak pada daya beli masyarakat. Yang kedua, kita akan melihat indikator kinerja dari sektor consumer cyclicals. Yang pertama, indikator ekonomi makro, yaitu produk domestik bruto, tingkat suku bunga, dan tingkat pengangguran. Yang kedua, indikator keuangan spesifik industri, yaitu rasio price to earnings, return on equity, dan pertumbuhan penjualan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode analisis. Untuk jenis dan pendekatan penelitian, kami menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan pendekatan top-down approach. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Informasi tambahan diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Data laporan keuangan perusahaan yang akan dianalisis didapatkan dari situs web resmi masing-masing perusahaan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industrial terdaftar pada BEI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang selalu terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Yang kedua, perusahaan sektor consumer cyclicals. Selanjutnya, jumlah populasi 41 perusahaan. Sampel penelitian untuk tugas kelompok ini yaitu 5 perusahaan. Yang pertama, Mahaka Media, Aspirasi Hidup Indonesia, Anugrah Kagum Karya Utama, Argo Pantes, dan Artafes. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu menggunakan studi dokumentasi dengan cara mengunduh data laporan perusahaan dari website dengan kurun waktu dari 2019 hingga 2023. Lalu teknik analisis data, yang pertama analisis ekonomi berfokus pada nilai wajar perusahaan dibandingkan dengan harga pasar saham. Analisis ini menitik beratkan pada neraca keuangan perusahaan terkait seperti price to book value, return on equity, dan debt to equity ratio. Selanjutnya, analisis industri menggunakan Porter's Five Force untuk menilai daya saing dan struktur suatu industri. Yang ketiga, analisis perusahaan yang digunakan. Yang pertama, kita menggunakan EPS atau earning per share, yaitu perbandingan laba bersih dan lembar saham yang beredar. Yang kedua, PER atau price to earning ratio, perbandingan harga saham dan laba per saham dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, pada analisis dan pembahasan, yang pertama yaitu analisis makroekonomi perusahaan sektor consumer cyclicals. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, nilai tukar rupiah. Yang kelima, tingkat pengangguran. Dan yang keenam, pertumbuhan kelas menengah.
B. Analisis industri perusahaan sektor consumer cyclicals. Yang pertama yaitu karakteristik dan persaingan industri. Yang kedua, segmentasi pasar dan perubahan preferensi konsumen. Yang ketiga, inovasi dan teknologi. Yang keempat, perubahan regulasi. Yang kelima, rantai pasokan dan dampak eksternal. Serta yang terakhir yaitu daya saing dan strategi kompetitif. Selanjutnya C. Analisis perusahaan. Yang pertama yaitu analisis rasio atau rasio likuiditas. Kami akan menampilkan pada tabel 1 yaitu ada current ratio pada beberapa perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022 seperti pada tabel berikut. Lalu selanjutnya pada tabel 2 yaitu rasio solvabilitas atau debt to equity ratio pada beberapa perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022. Pada kode perusahaan ABBA di tahun 2019 terdapat DER atau debt to equity ratio sebesar 1,15%, di tahun 2020 1,74%, di tahun 2021 sebesar 2,12%, dan di tahun 2022 sebesar 2,3%. Selanjutnya AKKU di tahun 2019 sebesar 0,85%, di tahun 2020 0,71%, di tahun 2021 sebesar 0,93%, di tahun 2022 yaitu 0,94%. Lalu ada lagi kode perusahaan APII di tahun 2019 debt to equity ratio-nya sebesar 0,3, di tahun 2020 0,38, di tahun 2021 0,41%, dan di tahun 2022 sebesar 0,48%. Selanjutnya kode perusahaan ARGO atau Argo di tahun 2019 debt to equity ratio-nya sebesar 0,27% di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,41%. Di tahun 2021 penurunan lagi menjadi 0,39%, dan di tahun 2022 terdapat penurunan lagi menjadi 0,35%. Yang terakhir Altavest dengan kode perusahaan ARTA di tahun 2019 DIR-nya 0,32%, di tahun 2020 0,31%, di tahun 2021 0,1%, dan di tahun 2022 0,09%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Dapat dilihat pada tabel 3, return on asset atau ROA pada beberapa perusahaan sektor consumer criticals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Dapat dilihat pada tabel terdapat beberapa perusahaan seperti perusahaan Mahaka Media Tbk atau ABBA dengan return on asset atau ROA tahun 2019 sebesar 5,9, 2020 sebesar 7, 2021 sebesar 9, 2022 sebesar 20,4. Selanjutnya ada perusahaan Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau AKU dengan return tahun 2019 9,5, 2020 9, 2021 ada 10, dan 2022 sebesar 10,1. Selanjutnya ada perusahaan Anugrah Kagum Karya Utama Tbk atau APII tahun 2019 sebesar 7,6, 2020 sebesar 4, 2021 sebesar 7, dan 2022 ada 2,1. Perusahaan selanjutnya yaitu Argo Pantes Tbk atau Argo dengan return on asset atau ROA pada tahun 2019 yaitu 4,3, 2020 sebesar 4, 2021 ada 3, dan di tahun 2022 sebesar 1,3. Perusahaan yang terakhir ada Altavest Tbk atau ARTA dengan return on asset atau ROA pada 2019 sebesar 9, 2020 sebesar 6,
2021 sebesar 54 dan tahun 2022 sebesar 0,4. Selanjutnya, menghitung book value per share atau BVS pada perusahaan subsektor teknologi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hasil perhitungan book value per share atau BVS pada beberapa perusahaan sektor consumer criticals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022, yaitu ada perusahaan Mahaka Media Tbk tahun 2019 dengan BVS 521,9, tahun 2020 sebesar 470,4, 2021 sebesar 511,4, dan 2022 sebesar 2.355,7. Perusahaan selanjutnya yaitu Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dengan BVS pada tahun 2019 sebesar 1,239,3, tahun 2020 sebesar 1,391,1, 2021 1,597,6, dan 2022 sebesar 335,8. Perusahaan selanjutnya adalah Anugrah Kagum Karya Utama Tbk atau APII. Memiliki BVS pada tahun 2019 sebesar 1.239,3, 2020 sebesar 1.391,1, 2021 sebesar 1.597,6, dan di tahun 2022 sebesar 335,8. Dan perusahaan yang lainnya seperti Argo Pantes Tbk dan Artavest Tbk. Selanjutnya kita menghitung price to book value atau PBV pada perusahaan subsektor teknologi periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Menurut hasil perhitungan price to book value atau PBV pada beberapa perusahaan sektor consumer criticals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022, terdapat beberapa perusahaan seperti Mahaka Media Tbk, Aspirasi Hidup Indonesia, Anugrah Kagum Karya Utama, Argo Pantes, dan Artavest. Yang pertama, Mahaka Media Tbk pada tahun 2019 memiliki BVS sebesar 0,86, di tahun 2020 sebesar 1,51, di tahun 2021 sebesar 0,15, dan di tahun 2022 sebesar 1,16. Perusahaan Anugrah Kagum Karya Utama Tbk di tahun 2019 memiliki BVS sebesar 1,45, 2020 sebesar 2,60, di tahun 2021 sebesar 0,18, dan di tahun 2022 sebesar 0,18. Perusahaan Artavest Tbk atau Arta memiliki BVS pada tahun 2019 sebesar 1,61, tahun 2020 sebesar 0,97, di tahun 2021 sebesar 0,68, dan di tahun 2022 sebesar 1,60. Selanjutnya perusahaan Argo Pantes Tbk atau Argo memiliki BVS di tahun 2019 sebesar 1,89, di tahun 2020 sebesar 1,55, di tahun 2021 0,23, dan di tahun 2022 sebesar 0,36. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan yaitu kinerja keuangan perusahaan sektor consumer critical selama periode 2019 dan 2020 sampai dengan 2022 mengalami variasi. Dari sisi likuiditas, terdapat perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan. Analitis solvabilitas mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan memiliki DER tinggi sehingga beresiko, sedangkan perusahaan dengan DER yang rendah lebih stabil secara finansial. Profitabilitas yang diukur dengan ROA juga bervariasi. Ada yang meningkat signifikan, namun ada pula yang menurun tajam. Nilai BVS dan PBV yang mengalami fluktuasi besar selama masa pandemi COVID-19, di mana perusahaan yang cepat beradaptasi berhasil menjaga bahkan meningkatkan valuasi. Secara keseluruhan, pandemi memberikan dampak besar terhadap kinerja sektor ini.
dan adaptasi serta inovasi terbukti menjadi kunci keberlangsungan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.